Halo, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan salah satu film action yang sangat membrutalkan. Apalagi pemeran utamanya adalah Stephen Austin atau si Stone Cold, yang sudah tidak bisa diragukan lagi kehebatannya. Oke, tanpa berlama-lama, kita gas saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan 3 orang yang sedang berburu di hutan. Salah satu dari mereka berpisah untuk terus mengejar buruannya. Diketahui ia bernama Dale, namun tiba-tiba muncul sosok pria besar yang bernama Ryan. Tanpa pikir panjang, Ryan pun langsung menghabisi Dale. Hal tersebut Ryan lakukan karena ternyata Dale adalah orang yang terlibat pembunuhan keluarganya beberapa tahun yang lalu. Esok harinya Ryan pergi ke sebuah kota kecil di Washington bernama Hope. Diberitahu kalau kota Hope ini adalah kota yang paling berbahaya karena dikuasai oleh para geng motor paling kejam di Amerika. Sesampainya di sana, Ryan sempat mampir ke sebuah warung untuk membeli beberapa minuman. Di sini Ryan ditanya oleh si kasir, kenapa orang asing berani masuk ke kota ini? Ryan menjawab kalau ia ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Ryan juga bertanya apakah di sini ada sebuah penginapan. Si kasir pun akhirnya menunjukkan letak motel satu-satunya yang ada di kota tersebut. Di sisi lain, para polisi sedang mengatur siasat untuk memburu penjahat bernama Dale. Tak lama kemudian datanglah polisi lain yang mengatakan kalau Dale sudah ditemukan tewas, yaitu orang yang dihabisi Ryan di awal film tadi. Kembali ke Ryan yang sudah sampai di motel. Pemilik motel itu bernama Darcy, ini orangnya. Darcy bertanya kenapa orang asing berani masuk ke kota ini. Ryan kembali mengatakan kalau ia ada urusan yang harus diselesaikan. Adegan berpindah ke beberapa tahun sebelumnya, yang mana saat itu Ryan adalah seorang polisi yang paling disegani. Pada hari itu ia dan keluarganya terlihat sedang merayakan pesta, namun tiba-tiba datang sekelompok penjahat yang membantai orang-orang di sana. Tujuan para penjahat itu adalah menghabisi keluarga polisi yang telah berani menangkap mereka di masa lalu. Sudah banyak juga korban yang telah dihabisi oleh mereka, siapapun yang mereka anggap mengganggu bisnisnya. Para penjahat itu dipimpin oleh pria bernama Drake, ini orangnya. Di sini Drake mengira kalau semua orang sudah berhasil dihabisi termasuk Ryan. Namun faktanya Ryan masih hidup, yang akan menjadi ancaman bagi mereka nantinya. Kembali ke sekarang, yang mana terlihat Ryan sedang jalan-jalan di area sekitar motel. Terlihat beberapa moge yang terparkir di pinggir jalan. Tak lama ada salah satu orang dari anggota geng motor yang merasa risih dengan anjing yang terus menggonggong. Tanpa pikir panjang, orang itu pun berencana akan menghabisinya. Namun tiba-tiba datanglah Ryan yang langsung menghajarnya. Hanya dengan beberapa pukulan, Ryan pun mampu menumbangkan orang tersebut. Tak lama kemudian keluarlah para geng motor itu menghampiri Ryan. Di sana juga ada Drake yang sekarang telah menjadi ketua dari geng motor paling berkuasa di kota ini. Namun nampaknya Drake sudah lupa dengan wajah Ryan, serta peristiwa pada waktu itu. Drake yang saat itu sedang ada urusan, ia pun mengabaikan Ryan. Namun Drake menyuruh adik kandungnya yang bernama Rexo, untuk mengawasi Ryan selama Ryan berada di kota ini. Siang harinya Drake yang sedang berlatih, ia dihampiri oleh Rexo. Di sini Rexo mengatakan kalau ada pemilik klub malam yang tidak mau membayar pajak kepadanya, dan saat ini orang itu sudah ada di markas. Drake pun langsung mengajak orang tersebut untuk berduel satu ronde. Apabila orang itu menang, Drake bersedia melepaskannya dan tidak usah membayar pajak lagi. One round. Ketika duel berlangsung, ternyata Drake sangatlah kuat. Ia pun mampu mengalahkan orang itu, yang padahal badannya jauh lebih besar daripada Drake. Setelah itu Drake kembali dihampiri oleh Rexo.
Rexo bertanya mau diapakan orang itu. Drake menjawab kalau orang itu akan dibebaskan, agar terus bisa membayar pajak. Kemudian Drake memerintahkan Rexo untuk mengecek lab, tempat pembuatan tepung haram milik kelompok mereka. Right now? Yeah, right now. Malam harinya Darcy yang sedang bersantai, tiba-tiba ia kedatangan tamu. Ternyata tamu itu adalah Rexo. Rexo pun langsung bertanya, apakah di motel ini ada Ryan si pria berbadan besar. Darcy mencoba menutupinya, namun Rexo malah mengancam Darcy dan akan segera menghabisinya, jika tidak memberitahu di mana Ryan. Hingga tak lama kemudian Ryan muncul dan langsung menghajar Rexo. Di sini Darcy mencoba mengingatkan Ryan, kalau yang ia hajar adalah adik dari Drake sang ketua geng yang sangat berkuasa di kota ini. Namun Ryan nampak tidak memperdulikannya, dan tetap menghajar Rexo. Kemudian Ryan mengikat Rexo di sebuah mobil, yang berada tepat di depan lab tempat pembuatan tepung haram milik Drake. Tanpa pikir panjang Ryan pun menjalankan mobil tersebut, sampai membuat lab itu hangus bersama Rexo. Tak lama dari itu Drake dan yang lain berdatangan ke tempat tersebut. Ia sangat marah setelah mengetahui kalau adik kandungnya telah tewas. Bersamaan dengan itu, Sheriff dan anak buahnya juga datang ke sana untuk melihat kejadian barusan. Namun Drake mengancam akan menghabisi keluarga si Sheriff, jika ia berani ikut campur dengan urusan Drake. Si Sheriff yang ketakutan, akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Esok harinya terlihat anak buah Drake, yang akan mengirim tepung haram menuju kota lain. Ternyata saat itu Ryan mengawasi mereka. Ketika barang-barang itu diangkut menggunakan mobil, Ryan pun melakukan aksinya. Setelah satu mobil berhasil dihentikan, Ryan langsung menghajar orang itu, dan tanpa pikir panjang Ryan meledakkan mobil tersebut. Setelah kejadian tersebut anak buah Drake melaporkan, kalau ada satu mobil hancur yang membuat kerugian yang sangat besar. Mendengar hal itu Drake pun menyuruh orang tersebut untuk mencari tahu, siapa yang telah berani mengacaukan bisnisnya. Siang harinya si kasir kemarin, didatangi oleh beberapa anak buah Drake. Kemudian si kasir dibawa menghadap Drake, untuk ditanyai perihal Ryan. Di sini Drake meminta si kasir untuk mencari tahu siapa sebenarnya Ryan. Karena jika sampai Ryan terbukti telah bermacam-macam dengannya, ia tidak akan segan menghabisi Ryan. Karena takut akhirnya si kasir mengiyakan permintaan Drake. Help us. That's good. Hari itu juga si kasir menyelinap masuk ke mobil Ryan, yang kebetulan terparkir di dekat motel tempat Ryan menginap. Di sini Ryan berhasil memergoki si kasir, hingga si kasir mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengajak Ryan minum di rumahnya. Kebetulan sekali rumah si kasir bersampingan dengan motel tersebut, hingga Ryan pun menyetujui ajakan si kasir. Sesampainya di sana, si kasir akhirnya mengaku kalau ia diperintah Drake untuk mencari tahu siapa Ryan sebenarnya. Namun baru saja mengobrol sebentar, tiba-tiba mereka kedatangan anak buah Drake. Saat itu juga Ryan menghampiri orang tersebut, hingga terjadi perkelahian. Pada akhirnya Ryan berhasil mengalahkan anak buah Drake. Di balik itu Drake sendiri ternyata sedang bersama Sheriff, untuk mencari tahu siapa Ryan sebenarnya. Sheriff yang sudah mengetahui identitas Ryan, ia pun memberitahu kalau Ryan adalah mantan polisi terbaik yang memilih keluar dari pekerjaannya, setelah keluarganya ada yang menghabisi. Setelah itu Drake pun memberikan bayaran kepada si Sheriff, untuk informasi tersebut. Malam harinya ketika si kasir sedang tidur, tiba-tiba ia didatangi oleh Drake dan anak buahnya. Drake yang kesal dengan si kasir karena dianggap telah mengkhianatinya, tanpa pikir panjang langsung menghabisi si kasir. Esok paginya Ryan baru mendengar kabar, kalau si kasir telah dihabisi oleh kelompok Drake dan gengnya. Saat itu juga Ryan bergegas pergi menuju salah satu klub milik Drake. Di sini Ryan pun mengacau dengan menghajar semua anak buah Drake yang ada di sana. Kick his ass.
Setelah itu Ryan membawa salah satu anak buah terbaik Drake untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobilnya. Ternyata saat itu Ryan menaruh si anak buah di depan markas Drake dalam keadaan tewas. Drake yang melihat hal itu, tentu ia sangat marah lalu memerintahkan semua anak buahnya untuk berkumpul. Everyone! Terlihat ketika di markas kelompok Drake yang sedang mempersiapkan amunisi untuk menghabisi Ryan. Malam harinya di dalam motel, Darcy mendengar suara mencurigakan. Darcy pun langsung mengambil senjatanya untuk berjaga-jaga. Ternyata di luar sudah banyak anak Drake yang akan menyerang ke sana. Tak lama ia dihampiri oleh Ryan, lalu Ryan menyuruh Darcy bersembunyi di balik meja. Ketika anak buah Drake masuk, Ryan meminta Darcy mematikan lampu kemudian terjadilah pertempuran. Ketika lampu dihidupkan, terlihat semua anak buah Drake yang ada di sana sudah berhasil dihabisi oleh Ryan. Kemudian Ryan membawa Darcy untuk pergi dari tempat tersebut, demi keselamatannya. Namun tiba-tiba Ryan dihajar oleh anak buah Drake yang lain, hingga membuat Ryan sampai pingsan. Saat Ryan tersadar ia dan Darcy sudah berada di markas Drake. Di sini Drake mengatakan, sebelum ia menghabisi Darcy ia akan lebih dulu mencicipi ladang milik Darcy. Sementara Ryan akan segera dieksekusi oleh satu anak buahnya. Si anak buah Drake terlihat beberapa kali menghajar Ryan, namun Ryan tetap bertahan. Hingga di suatu kesempatan, Ryan mampu membuka ikatannya lalu menghajar balik orang tersebut. Setelah itu Ryan pun dengan segera mencari keberadaan Darcy, hingga Ryan berpapasan dengan anak buah Drake lalu terjadilah baku hantam. Kemudian Ryan bergegas mencari Darcy kembali, hingga akhirnya ia berhasil menemukan Darcy yang kala itu sedang disekap. Ketika Ryan hendak membawa Darcy keluar, tiba-tiba Drake datang menghampirinya. Ryan pun menyuruh Darcy untuk segera pergi, sementara dirinya akan menghadapi Drake. Di sini akhirnya Drake sadar kalau Ryan adalah seorang polisi, yang keluarganya pernah ia bantai sebelum Drake menjadi penguasa di kota ini. Kemudian Drake bertanya, apakah Ryanlah orang yang telah menghabisi Rexo adiknya? Ryan pun tentu mengiyakan hal tersebut, hingga terjadi baku hantam antara mereka. Hingga pada akhirnya Ryan pun berhasil mengalahkan Drake. Saat Ryan lengah ternyata Drake masih hidup, lalu hendak menghabisi Ryan dari belakang. Beruntung ada FBI yang langsung melakukan hal ini. Ternyata saat itu pemerintah telah mengirim beberapa petugas federal untuk memberantas kelompok Drake yang sudah semena-mena di kota terpencil ini. Sebelum pergi Ryan dihampiri oleh salah satu FBI. Ia mengatakan kalau pemerintah masih butuh sosok Ryan di kepolisian. Beberapa hari kemudian, memperlihatkan Ryan yang mendatangi sekelompok orang lalu menghabisinya. Ternyata orang-orang tersebut adalah teman Drake, yang dulu ikut terlibat dalam pembantaian keluarganya, kemudian film pun tamat. Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah, jangan pernah mau menjadi gangster, apalagi yang suka ugal-ugalan dan so jago di jalanan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.